punya pengertian mengenai apa itu bully menurut kalian apa? Mendengar? Terus apalagi saya dipukul baru sampai kayak lebih dipukul gitu mungkin ya. Terus apa lagi? Terus ada lagi nggak yang kamu tahu gitu apa itu tentang bully gitu? Terus kalian pernah nggak melihat teman kalian gitu ada yang dirundung atau dibully? Dibully di sekolah. Apakah kalian sendiri yang menjadi korban dari bully tadi? Ya. Apa kalian pernah dibully sama teman kalian? Terbully tidak? Enggak. Berarti di kelasnya pada baik-baik ya? Pada baik. Alhamdulillah. Tapi kalau kalian nih ya ngelihat teman kalian yang dibully, kalian akan gimana teman kalian? Apa kalian akan membantu? Apa kalian akan ikutan ngebully gitu atau biarin dan dia bukan aku? Apa gimana? Coba itu. Cara bantunya kayak gimana? Dipisahin. Iya, dipisahin tadi. Dipisahin. Di kelas kalian pernah ada yang berantem enggak? Karena satu orang atau satu lawan banyak. Nih kan kamu ketua kelasnya ya. Kalau di kelas kamu nih ada yang berantem, terus kamu gimana cara ngadapin teman-teman kamu yang berantem sebagai kamu ketua kelas di kelas kamu? Diberhentiin, direla gitu ya. Sebagai wakil ketua kelas, apa yang bakal kamu lakuin? Ternyata di sini anak-anaknya baik-baik, ramah, gitu, aktif banget gitu, luar biasa. Ya, alhamdulillah tuh kalau gitu ya kan kesannya jadi tidak mengecewakan. Iya. Ya, rezeki itu sayang ya. Apa? Ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Menurut Ibu pendidikan karakter apa yang sedang dikembangkan di sekolah ini? Kita yang pertama memang religiusme itu harus ke satu ya, kemudian jujur, kemudian anak harus kerja keras, tidak putus asa kan, harus kerja keras, kemudian tanggung jawab, mandiri. Nah itu kita menerapkan begitu, terus kemudian santun, itu ya, percaya diri. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya kan tentang yang sudah dikembangkan di sekolah ini. Yeah. Apakah semua yang sekolah ini kembangkan pendidikan karakternya itu berhasil atau ada yang harus dievaluasi lagi atau harus dihapuskan? Kalau dihapuskan alhamdulillah tidak ya, kalau yang itu yang evaluasi mungkin anak ya itu yang tanggung jawabnya itu. Kebanyakan kan anak tanggung jawabnya itu di PR. Kalau kerja keras anak tidak. Nah kalau PR biasanya ya itu anak kan, apalagi pada kelas 1, ibu kan ngajar kelas 1. Anak kan cepat lelah. Akhirnya mungkin orang tua juga daripada PR tidak dikerjakan. Kalau di sekolah anak-anak semua alhamdulillah tanggung jawab. Nah mungkin kalau kalau kita menerapkan tanggung jawab di sekolah tapi pas di rumah mungkin anak gimana gitu itu, jadi orang tua udah aja tuliskan. Nah kan apalagi ibu lah, karena ibu wajib kelas 1 ini ya, jadi dilihat oh ini tulisan walaupun kan beda tulisan orang tua, walaupun dijelek-jelekan tetap kan garis kelihatan cara narik garis pensil. Nah gitu mungkin tanggung jawabnya ya di situ, jadi kita harus ke orang tua itu menyampaikan ya. Makanya kalau ibu langsung di Bun, maaf ya Bun ya, ini anaknya dituliskan ya. Oh enggak Butat, ya enggak apa-apa lah, kalau memang Bunda enggak ya makasih. Kalaupun dituliskan mohon maaf nanti Bang enggak. Oh ya Bunda gitu ya. Kita langsung dikomunikasikan. Ya langsung ya. Jadi yang tanggung jawabnya itu yang ya di rumah. Kita tanggung jawab ya di rumah. Kalau di sekolah alhamdulillah anak-anak kan kita motivasi, ayo misalnya yang udah beres apalagi kelas 1 kan nanti dapat nilai 100, ini kan anak-anak berpacu. Alhamdulillah kalau di kelas itu anak-anak bisa kita tangani. Kan tadi yang dievaluasi Ibu cuma tentang tanggung jawabnya ya. Terus kan yang lain berarti sudah berhasil. Bisa alhamdulillah. Bagaimana cara Ibu dan sekolah mencapai keberhasilan itu? Caranya itu kayak gimana? Ya kita tetap tiap ini harus ada, harus diingatkan, diberi contoh.
Jadi tiapnya seperti mandiri, anak walaupun itu harus bisa. Ya, Bu, apalagi kelas 1 nih. Bu, ini gak bisa. Kamu harus bisa. Ibu tidak melihat nanti bagus apa tidaknya, yang prosesnya. Apakah ada kendala dari awal sampai untuk kedepannya? Apakah ada kendala di dalam mengembangkan ini ataukah semuanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan. Jadi alhamdulillah karena mungkin lingkungannya anaknya juga gampang ya, tidak begitu sulit untuk diberi arahan gitu. Ini ya dengan orang tua kita selalu orang tua kita dilibatkan. Kalau apa-apa Penting sekali ya untuk melibatkan orang ya, tua. iya. Jadi apa-apa langsung libatkan orang tua. Kalau di sini juga kalau ada pentas seni jadi orang tua ada kegiatan pramuka, orang tua juga dilibatkan. Jadi komunikasi sekolah Ya, dan orang tua itu tua. sangat terjalin Ya. dengan baik ya, Bu. Apa yang Ibu harapkan mengenai pendidikan karakter yang ada di sekolah ini? Ibu mengharapkan apa untuk pendidikan karakter jangka panjang? Iya, jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang sih kita berharap ya anak didik kita itu di masa depannya itu lebih mandiri lagi, bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya, keluarganya ya seperti itu gitu, untuk selalu jujur dalam pekerjaan apapun gitu, dan mereka percaya diri Untuk diri sendiri gitu ya, untuk bisa itu bawa yang diri kita sendiri. harapkan gitu. Intinya jujur aja dulu membentuk gitu. kan diri sendiri. Ibu kalau misalnya di kelas tuh kayak ada studi kasus yang terjadi dalam kelas tuh, ibu gimana cara menanganinya? Terus kayak cara ibu mengatasinya biar nggak terjadi hal itu kejadian lagi, kayak gimana, Bu? Misalnya seperti gini aja kelas 1 ya, misalnya Bu ini nyubit kan gitu ya. Ibu tidak langsung percaya aja. Misalnya kan laporan. Nah, kemana cubit? Dipanggil. Betul kah cubit? Jadi saling koreksi dulu. Ya, tadi siapa yang duluan nyubit atau siapa ini? Nah, misalnya itu dua-duanya diberi arahan atau dinasehati. Terus udah gitu, udah untuk kedua orang, tapi tidak boleh di depan yang banyak orang. Kalau kita kan menghitungkan anak jangan di depan anak-anak yang lain. Jadi jangan terpisah. Nah udah gitu itu udah aman, udah didamaikan. Nah untuk supaya tidak terjadi lagi, lalu kita bicara ke semua, tapi tidak menyangkut tadi ini misalnya ini tidak. Jadi kita juga memberi nasihat ke semuanya. Jadi jangan ibu tidak mau lagi misalnya ada yang kayak nyubit, kan anak kelas 1 juga udah tahu nyubit itu termasuk bullying. Kan kita ada lagunya ya. Di sini teman. Nah, itu kalau anak kelas 1 sambil geraknya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Bahkan Bu, kalau misalnya guru kayak Bu tuh kayak itu berarti kamu salah. Kalau sekarang kan salah communication kadang supaya jadi bisa penyampaian anak, misalkan ada kejadian apa di sekolah, kalau anaknya tidak jujur kan penyampaiannya bisa beda gitu. Itu solusinya kita panggil orang tuanya biar di-clearkan di sekolah. Alhamdulillah sih kondusif. Kita sebagai wali kelas, keadaan kelas yang sedang Ibu naungi saat ini, karakter anaknya rata-rata seperti apa, Ibu? Karakter anak itu alhamdulillah ya, kalau selama sampai saat ini anak bisa maju ke depan, percaya diri, jujur, terus mereka lebih saling dengan teman itu saling membela gitu. Tidak, kalau ada temennya yang nggak bawa pensil dia langsung ngasih pinjam, mungkin itu Jadi juga peduli. dari kelas bawah juga kan gitu. Akhirnya Udah kelas bawah biasa gitu, seperti itu. Jadi tapi yang di kelas tinggi tinggal melanjutkan. Terus yang jadi fondasi yang itu kelas 1 kan, apalagi pembentukan karakter dari TK ke SD. Nah itu kelas 1 yang betul-betul penerapan karakter itu. yang ditanamkan paling intinya itu di kelas itu adalah jujur. Ya jujur ya. Jujur dan percaya diri, itu aja. Kalau udah itu insya Allah yang nantinya Ya, mengikuti gitu. Kita karakternya tidak langsung itu, jadi secara pelan-pelan. Seperti penanamannya itu untuk mandiri kan, asalnya "Bu guru capek ya, kelas 1 mah ya harus siap. Kita motivasi terus ya, sebisanya semampunya, nggak apa-apa Bu guru yang ini. Nah jadi penanaman sikapnya dulu, jadi langsung motivasi ya itu. Kalau sudah mengolok harus banyak pujukan. Iya harus banyak pujukan. Kelas 1 itu tidak boleh itu ya, kalau itu mungkin kalabur anaknya kelas. Jadi harus lemah lembut, tapi kita walaupun lemah lembut kita sewaktu-waktu harus ada tegasnya.
harus ada tegasnya. Jadi kalau anak yang salah satu misalnya berbuat kesalahan ya kita juga harus memberi nasihat tapi bukan hukuman artinya. Gitu.